Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar mata pelajaran ekonomi. Disimak baik-baik ya. Nah, jika kalian lihat, di sini ada sebuah kurva. Apakah kurva ini? Kurva ini disebut sebagai kurva permintaan. Kemiringan atau slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang dimaksud slope itu yang bagian ini ya, dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, bunyi dari hukum ini, apabila harga suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah dengan menganggap faktor lain bersifat ceteris paribus atau tetap. Begitupun juga sebaliknya, apabila harga suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun dengan menganggap faktor lain bersifat tetap. Nah, kurva ini bisa bergerak maupun bergeser. Maksudnya gimana kurva bisa bergerak dan bergeser? Nah, simak ya. Nah, ini yang menyebabkan kurva permintaan tadi bisa bergerak maupun bergeser. Ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Jika kita lihat dari faktor harga, ada harga barang itu sendiri, harga barang subsidi, dan harga barang komplementer. Jadi, permintaan itu di kurvanya itu bisa bergerak apabila dipengaruhi oleh faktor harga barang itu sendiri. Dia akan bergerak ya kurvanya. Gimana tuh kurva yang bergerak? Nah, contohnya seperti ini. Kalian lihat, di sini ada kurva permintaan yang bergerak dari titik A ke titik B. Jadi, di kurva permintaan yang bergerak itu hanya berpindah titiknya saja. Dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai kurva permintaan bergerak dan dia dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Dan faktor lain selain harga barang itu sendiri, dia akan menyebabkan kurva permintaannya itu bergeser. Bergeser itu dia berpindah tempat. Bergesernya bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Kalau dia bergeser ke kanan, artinya permintaannya itu bertambah banyak. Tapi jika dia bergeser ke kiri, artinya permintaannya menurun. Seperti halnya jika di kurva permintaan juga bergerak. Apabila dia bergerak dari A ke B, artinya permintaannya menurun. Dan begitu pun sebaliknya, apabila dia bergerak dari B ke A, artinya permintaannya meningkat. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga, ada pendapatan, ada selera, ada jumlah penduduk, prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Lalu lanjut ke macam-macam permintaan barang. Nah, macam-macam permintaan barang ini dibedakan berdasarkan daya belinya dan berdasarkan jumlah subjek pendukungnya. Kita ke berdasarkan daya belinya terlebih dahulu ya. Jika dibedakan berdasarkan daya belinya, itu ada 3 jenis permintaan. Yang pertama yaitu permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga permintaan absolut. Bagaimana itu? Apa yang membedakan dari ketiganya? Nah, jadi gini, kalau permintaan efektif itu permintaan yang disertai daya beli atau membelinya. Jadi konsumen itu membutuhkan barang dan kemudian dia membelinya. Nah, barang yang dibeli itu sebagai permintaan efektif. Lalu yang kedua, permintaan potensial. Jadi di permintaan potensial itu berbeda dari permintaan efektif karena di permintaan potensial itu permintaan terhadap suatu barang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli namun belum melakukan pembelian. Jadi bedanya di sini, kalau permintaan efektif dia sudah membeli, tapi di permintaan potensial dia belum membelinya, tapi sebenarnya dia mampu untuk membeli.
Lalu selanjutnya permintaan absolut. Kalau permintaan absolut ini hanya sekedar keinginan saja ya. Coba lihat ini pengertiannya. Permintaan yang tidak disertai daya beli karena tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang yang diinginkan. Jadi dia itu menginginkan suatu barang, tapi tidak disertai daya beli karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang yang diinginkan itu. Jadi hanya sebatas keinginan saja. Itu yang disebut sebagai permintaan absolut. Lalu jika berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, ini dibedakan jadi dua, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif. Dari nama jenisnya saja sudah ketahuan ya, kalau permintaan individu itu ya dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi hanya seseorang kalau permintaan individu. Lalu kalau permintaan kolektif gimana? Kalau permintaan kolektif itu kumpulan dari permintaan perorangan di pasar. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui bentuk dari kurva permintaan. Sekarang kita beralih ke kurva penawaran. Berbeda ya dengan kurva permintaan tadi, kalau kurva penawaran ini memiliki kemiringan atau slope positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri, ini ya, pojok bawah kiri ke pojok kanan atas, dia naik. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan asumsi faktor selain harga bersifat tetap atau ceteris paribus. Begitupun juga sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun dengan asumsi faktor selain harga bersifat tetap atau ceteris paribus. Jadi dia bersifat positif. Maksudnya berbanding yang sama antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sama seperti kurva permintaan tadi, bahwasanya di kurva penawaran itu juga bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Bagaimana tuh pergerakan dan pergeserannya? Kita lihat ya. Nah, ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Ada faktor harga, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan lain-lain. Nah, kurva penawaran ini dia bisa bergerak apabila dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Tapi jika dipengaruhi oleh selain harga barang itu sendiri, dia akan bergeser. Sama dengan kurva permintaan tadi ya. Jika kurva penawaran ini bergerak itu, dia hanya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tapi kalau dia bergeser itu, dia bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Yang membedakan bentuk kurvanya ini, kalau penawaran dia bergerak dari pojok kiri bawah naik ke kanan atas, seperti itu. Nah, faktornya apa saja yang bisa mempengaruhi penawaran? Ada harga barang itu sendiri dan harga barang terkait, ada biaya produksi, ada teknologi, ada jumlah produsen, ada kebijakan pemerintah, dan ada juga prediksi atau ekspektasi konsumen atas barang itu sendiri. Penawaran barang juga dibedakan berdasarkan jumlah barang yang ditawarkan ya. Jika dibedakan berdasarkan jumlah barang yang ditawarkan, itu dibedakan jadi dua. Ada penawaran individu dan penawaran kolektif. Apa tuh penawaran individu? Sama seperti permintaan individu tadi ya, sudah ketahuan dari nama jenis penawarannya. Jika penawaran individu itu jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual, namanya saja individu, jadi hanya seorang. Tapi kalau penawaran kolektif itu keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Jadi kalau kolektif itu gabungan dari penawaran individu yang ada di pasar. Kita lanjut. Nah, bentuk umum fungsi permintaan dan penawaran. Kenapa sih kita perlu mengetahui fungsi permintaan dan penawaran? Pasti kalian ada pertanyaan seperti itu ya. Karena hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran ini.
Nah, bentuknya gimana? Nah, kita lihat di sini ya. Bentuk fungsi permintaan itu P sama dengan A min B Q atau Q sama dengan A min B P. Jadi ini sama. Apa itu P? Apa itu Q? Ya kan? Pasti kalian tanya seperti itu. P itu mewakili harga barang per unit, Q itu mewakili jumlah barang yang diminta, A itu mewakili angka konstanta, dan B mewakili kemiringan atau slope atau gradient. Nah, jika kalian lihat di sini, perbedaan antara bentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran ada di ini ya, bentuk negatif dan positifnya. Jadi jika di permintaan dia bentuknya negatif karena sudah dijelaskan sebelumnya tadi bahwasanya slope-nya itu juga negatif. Jadi dia berbanding terbalik. Fungsi permintaan akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Artinya dia tidak sama. Maka bentuknya minus ini B-nya, kemiringannya. Contoh, terdapat platform online shop yang sedang flash sale ditambah gratis ongkir. Pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya kan? Nah, itu contoh kasus dari fungsi permintaan. Lalu yang fungsi penawaran itu dia bentuknya plus B. Kemiringannya dia positif. Karena fungsi penawaran itu akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding sama. Misalnya nih, seorang pedagang akan lebih banyak menawarkan barangnya ketika harga naik untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Misal, pada saat harga Rp15.000, permintaan bola lampu sebesar 4.000 buah. Setiap kenaikan harga 1.000, permintaannya turun 500 buah. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Nah, ini kalian bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini bentuk rumusnya ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P itu mewakili harga, P1 mewakili harga yang diketahui pertama, P2 mewakili harga yang diketahui kedua, Q mewakili permintaan, Q1 mewakili permintaan diketahui pertama, dan Q2 mewakili permintaan diketahui kedua. Nah, inilah penyelesaiannya. Tadi diketahui bahwa harga pertamanya yaitu 15.000 dengan barang yang dimintanya 4.000. Lalu harga keduanya 16.000 dan barang yang dimintanya turun menjadi 3.500. Nah, fungsi permintaannya bagaimana? Kita substitusikan ke rumusnya dan ketemulah fungsi permintaan 11.500 min 0,5 P. Seperti itu. Nah, kita beralih ke keseimbangan pasar. Apa tuh keseimbangan pasar? Jadi, keseimbangan pasar itu terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Artinya permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama atau QD sama dengan QS. QD itu mewakili permintaan ya, kalau QS mewakili penawaran. Nah, keseimbangan terbentuk dari hasil tawar-menawar yang menghasilkan harga kesepakatan. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah kurva ya. Kurvanya ini ada kurva permintaan, ada kurva penawaran, dan dia bertemu pada satu titik yaitu titik E. Nah, titik E pada kurva tersebut merupakan titik keseimbangan karena dia adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran pada satu titik yang sama atau QD sama dengan QS. Nah, titik keseimbangan dapat diketahui melalui 3 cara loh, yaitu yang pertama, schedule permintaan dan penawaran. Kalian lihat di sini ada tabel ya.
Ini ada tabel yang diketahui P, QD, dan QS. Maksudnya ini jika harganya itu 1, barang yang diminta 21, barang yang ditawarkan 15. Artinya di harga 1 ini belum terdapat keseimbangan harga ya, karena antara QD dan QS-nya belum sama. Nah, jika kita lihat ketika harganya ini 2, barang yang diminta ini 15 dan barang yang ditawarkan juga 15. Nah, disinilah terjadi keseimbangan pasar, atau di harga 2 ini disebut sebagai harga keseimbangan karena antara QD dan QS pada satu titik yang sama atau dengan jumlah yang sama, yaitu 5-15. Seperti itu. Lalu selain itu juga dapat diketahui melalui kurva permintaan dan penawaran. Seperti yang kalian lihat ini ya, ada kurva permintaan ini dan kurva penawaran yang ini. Nah, ini bertemu pada satu titik. Titik inilah, titik pertemuan inilah yang disebut sebagai titik keseimbangan. Lalu juga bisa melalui persamaan permintaan dan penawaran. Ini contohnya. Jika dicontohkan persamaan permintaan dan penawarannya, QD diketahui 24 min 3P. Lalu QS-nya diketahui 5P. Nah, kita samakan ya. P dengan P dan 24-nya dipindah di ruas kanan. Ketemulah pada harga 3 terdapat keseimbangan harga nih, keseimbangan pasar, yaitu dengan jumlah barang yang diminta sebesar 15. Seperti itu. Nah, apabila tidak terjadi keseimbangan pasar, nanti akan terjadi yang namanya excess demand dan excess supply. Apa itu? Nah, ini kalian lihat ya. Excess demand itu jika permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Jadi yang dimaksud excess demand itu kelebihan permintaan. Nah, hal tersebut terjadi ketika harga barang rendah. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari bunyi hukum permintaan itu ya, ketika harga barang itu turun, maka permintaannya akan naik. Liniarkan dengan pernyataan ini terjadi ketika harga barang rendah. Nah, ketika harga barang rendah ini berpeluang terjadinya excess demand atau kelebihan permintaan. Kalian lihat di sini ya, di kurva ini barang yang diminta itu 6, sedangkan barang yang ditawarkan hanya 3. Nah, disinilah terjadi yang namanya excess demand. Lalu kita beralih ke excess supply. Excess supply ini, jika penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Jadi, excess supply itu kelebihan penawaran. Hal tersebut terjadi ketika harga barang naik. Nah, ini juga sesuai dengan bunyi hukum penawaran tadi. Ketika harga barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik karena penjual juga menginginkan keuntungan yang besar. Nah, ketika harga barangnya ini tinggi, berpeluang terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Seperti yang kalian lihat di kurva ini, barang yang ditawarkan itu 5, sedangkan barang yang diminta itu hanya 2. Nah, disinilah terjadi yang namanya excess supply. Seperti itu. Nah, kita beralih ke elastisitas. Jika tadi kita sudah mengetahui kapan permintaan dan penawaran itu turun dan kapan permintaan dan penawaran itu naik, tapi kita kan belum tahu ya seberapa besar kenaikan dan penurunan antara permintaan dan penawaran itu tadi. Nah, kita bisa mengetahuinya melalui elastisitas ini, karena elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Nah, kalian lihat di sini elastisitas itu pastinya ada elastisitas permintaan dan penawaran ya. Jika elastisitas permintaan itu kepekaan perubahan permintaan akibat perubahan harga barang itu sendiri. Nah, harga barang lain yang terkait dan pendapatan konsumen. Jadi itu faktor yang menyebabkan kepekaan perubahan pada permintaan.
Lalu jika elastisitas penawaran itu kepekaan perubahan penawaran akibat perubahan harga barang itu sendiri. Nah, ini macam-macam elastisitas. Macam-macam elastisitas itu ada 3. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang tersebut. Jadi elastisitas harga itu dia perubahan barang yang diminta atau yang ditawarkan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, elastisitas harga itu dibedakan lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada elastis dengan nilai koefisien lebih dari 1. Yang kedua inelastis dengan nilai koefisiennya kurang dari 1. Yang ketiga elastis unitary yang nilai koefisiennya sama dengan 1. Yang keempat elastis tak terhingga yang nilai koefisiennya sama dengan tak terhingga juga. Dan yang kelima inelastis sempurna yang nilai elastisitasnya koefisiennya sama dengan 0. Nah, kalian bisa mengetahui besaran koefisiennya itu melalui sebuah rumus. Setelah ini kita akan belajar rumusnya ya. Kita lanjutkan dulu yang kedua jenis elastisitas, yaitu elastisitas silang. Jadi di elastisitas silang ini adalah persentase perubahan jumlah barang X yang diminta yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang lain. Jadi yang membedakan antara elastisitas harga dengan elastisitas silang ini, keduanya sama-sama disebabkan oleh harga. Namun jika elastisitas harga itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Namun jika di elastisitas silang itu disebabkan oleh harga barang lain. Seperti itu ya. Kita lanjut ke jenis elastisitas yang ketiga, yaitu elastisitas pendapatan, yaitu persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan atau income real consumer. Nah, kalian lihat di sini ada bentuk dari kurva elastisitas. Yang pertama kalian lihat ini ketika permintaannya elastis, bentuk kurvanya seperti ini ya. Dia bentuk kurvanya landai. Nih, contoh barangnya barang elektronik dan mewah seperti mobil. Lalu yang kedua permintaan elastis sempurna. Bentuk kurvanya horizontal. Contoh barangnya ini ada barang BBM dan sembako. Untuk permintaan inelastis, ini bentuk kurvanya curam. Contohnya kebutuhan primer atau pokok. Kalau permintaan inelastis sempurna, ini bentuk kurvanya vertikal. Contohnya tanah dan air. Untuk yang permintaan uniter, ini bentuk kurvanya dia tidak landai dan tidak curam. Contohnya kebutuhan sekunder. Nah, ini tadi yang saya singgung sedikit ya mengenai rumus dari elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi rumusnya ini sama, yang membedakan ini hanya tanda ini D dan S. D itu sebagai demand, artinya dia permintaan. Kalau S itu sebagai supply, artinya dia penawaran. Rumusnya yaitu delta Q per delta P dikalikan P per Q. Delta Q itu maksudnya perubahan jumlah permintaan ya. Kalau delta P itu perubahan harga barang, P itu sebagai harga mula-mula, dan Q itu sebagai jumlah permintaan mula-mula. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Pada tingkat harga barang 500, barang yang ditawarkan itu 1000 unit. Jika harga naik 20%, barang yang ditawarkan juga bertambah sebanyak 100 unit. Tentukan jenis elastisitasnya. Nah, kira-kira elastisitasnya ini termasuk jenis elastisitas apa? Nah, kita lihat. Nah, di sini ini adalah jawabannya ya. Diketahui harga yang pertama tadi 500, barang yang diminta yaitu barang yang ditawarkan 1000. Lalu untuk harga yang kedua itu 600, barang yang ditawarkan 1100. Jenis elastisitasnya yaitu elastisitas
negatifnya inelastis. Kenapa? Karena dia nilainya kurang dari 1, yaitu 0,5. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau nilai koefisiennya kurang dari 1, maka jenis elastisitasnya yaitu inelastis. Ini ada contoh soal lagi. Pada saat harga barang 10.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit. Apabila harga naik sebesar 20%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 560 unit. Nah, kira-kira sifat permintaan barangnya ini apa ya? Nah, kita juga sama seperti tadi caranya. Disubstitusikan ke rumus elastisitas, kemudian diketahui nilai koefisiennya yaitu minus 1,5. Namun, jika di elastisitas itu negatifnya diabaikan ya. Jadi nilai elastisitasnya yaitu 1,5, sehingga permintaan barang tersebut tergolong elastis karena lebih dari 1. Elastis artinya perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga, sehingga ketika harga dinaikkan sedikit saja, maka permintaan barang akan turun drastis, melebihi besaran penurunan harga. Hal tersebut berlaku pada harga yang bersifat mewah. Terima kasih. Sampai sini penjelasan dari saya mengenai materi keseimbangan pasar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.